Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Memuda, NIM 19016122. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint yang sudah saya buat pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Ada perbedaan kompetensi dasar dan indikator. Nah, kompetensi dasar ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itulah, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Nah, sedangkan indikator adalah penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Nah, kita langsung masuk ke poin yang kedua, ada mengidentifikasi kata kerja operasional atau taksonomi Bloom dari C1 sampai C6. Nah, yang pertama ada pengetahuan atau hafalan atau ingatan atau yang sering disebut juga dengan knowledge atau C1. Nah, C1 adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, rumus-rumus, dan sebagainya, tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Pengetahuan atau ingatan adalah merupakan proses berpikir yang paling rendah. Nah, kita langsung masuk yang kedua, ada pemahaman atau comprehension. Ini disebut C2. Nah, ini adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang siswa dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan atau hafalan. Nah, yang ketiga ada penerapan atau application. Nah, application ini adalah C3. Adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori, dan sebagainya dalam situasi yang baru dan konkret. Penerapan ini adalah merupakan proses berpikir setingkat lebih tinggi ketimbangan pemahaman. Nah, kita masuk yang nomor 4, ada analisis atau sering disebut juga dengan C4. Nah, ini adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan ini di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor lainnya. Jenjang analisis adalah setingkat lebih tinggi ketimbang jenjang aplikasi. Nah, yang kelima ada sintesis. Ini adalah C5. Adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis. Sintesis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis, sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. Nah, jenjang sintesis kedudukannya setingkat lebih tinggi daripada jenjang analisis. Salah satu belajar kognitif dari jenjang sintesis ini adalah siswa dapat menulis karangan tentang pentingnya kedisiplinan sebagaimana telah diajarkan oleh Islam. Nah, yang kelima ada penilaian atau penghargaan atau evaluasi atau evaluation. Nah, ini adalah termasuk ke C6. Ini adalah merupakan jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif dan taksonomi Bloom. Penilaian atau evaluasi di sini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai atau ide
Misalkan jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka ia akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan-patokan atau kriteria yang ada. Nah, kita masuk ke poin yang C. Ada memilih masing-masing satu KD keterampilan berbicara, membaca, menulis, dan menyimak pada pembelajaran bahasa Indonesia dan menguraikannya menjadi indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, di sini saya membuat standar kompetensinya, yaitu memahami ketentuan keterampilan berbicara, membaca, menulis, dan menyimak pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kompetensi dasarnya menjelaskan keterampilan berbicara, membaca, menulis, dan menyimak pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, indikatornya terdiri dari yang pertama ada mampu menjelaskan langkah-langkah atau tata cara keterampilan berbicara, membaca, menulis, dan menyimak pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang kedua ada mampu menjelaskan tata cara keterampilan berbicara, membaca, menulis, dan menyimak pada pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga ada mampu menjelaskan kesalahan yang sering terjadi pada keterampilan berbicara, membaca, menulis, menyimak pada pembelajaran bahasa Indonesia. Dan yang keempat ada mampu memperagakan atau mempraktikkan keterampilan berbicara, membaca, menulis, dan menyimak pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan dari PowerPoint yang sudah saya buat. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.